Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perkerasan lentur jalan raya metode Bina Marga 2017 serta metode ASTO 1993. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama ada Alji dan Mubarak, kemudian Amanda Sabina Putri yaitu saya sendiri, ada Anwar Mahib, ada Mahesa Graha Wisesa, kemudian yang terakhir ada Mitan Tubulan. Outline yang akan dibahas pertama yaitu pendahuluan, yang kedua dasar teori, yang ketiga analisa metode Bina Marga, yang keempat analisa metode menggunakan ASTO 1993, serta yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Nah, di pendahuluan ini itu adalah infrastruktur merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini, baik sektor sosial maupun sektor ekonomi. Salah satu infrastruktur yang mendukung yaitu jalan raya. Menurut Sukiman 1999, sejarah perkerasan jalan dimulai bersamaan dengan sejarah umat manusia itu sendiri yang selalu berhasrat untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Jalan dapat mengalami kegagalan fungsional apabila perkerasan tidak berfungsi sesuai dengan rencana, sehingga dilakukan perencanaan tebal perkerasan lentur dengan metode Bina Marga 2017 serta metode ASTO 1993. Untuk memberikan gambaran lengkap terkait perkerasan jalan yang diperlukan untuk menampung volume lalu lintas selama umur rencana. Nah, di pendahuluan itu terdapat juga rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang terdapat pada perkerasan kali ini yaitu pertama, bagaimana cara merencanakan tebal perkerasan jalan menggunakan metode Bina Marga. Yang kedua, bagaimana cara merancang tebal perkerasan jalan menggunakan metode ASTO. Yang ketiga, apa perbedaan dari penggunaan metode Bina Marga dengan penggunaan metode ASTO 1993 dalam hal tebal perkerasan jalan. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu merencanakan tebal perkerasan lentur jalan raya menggunakan metode analisa Bina Marga 2017. Yang kedua yaitu merencanakan tebal perkerasan lentur jalan raya menggunakan metode ASTO 1993. Yang ketiga yaitu membandingkan hasil tebal perkerasan lentur jalan raya menggunakan metode Bina Marga dan metode ASTO 1993. Manfaatnya, yang pertama dapat merencanakan tebal perkerasan lentur jalan raya dengan metode analisa Bina Marga dan metode ASTO 1993. Yang kedua, dapat menemukan hasil yang efisien, efektif, dan praktis dari kedua metode yang digunakan dalam laporan. Yang ketiga, dapat mengetahui perbandingan perencanaan tebal dan perkerasan lentur jalan raya dari kedua metode tersebut. Kemudian ada dasar teori yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah dasar teori. Bisa di next. Yang pertama adalah desain perkerasan lentur. Nah, perkerasan lentur atau flexible pavement umumnya terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu lapisan permukaan atau surface course, lapis pondasi atau base course, dan lapis pondasi bawah atau sub-base course. Lapis permukaan aspal berada di atas lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah granuler yang dihamparkan di atas tanah dasar. Lapisan-lapisan tersebut berfungsi untuk menerima beban lalu lintas dan menyebarkan ke lapis di bawahnya. Pada sistem perkerasan lentur, lapisan perkerasan di bagian atas menerima tegangan yang lebih tinggi, sehingga material yang digunakan harus mempunyai kualitas yang lebih baik daripada bagian bawah. Nah, ini adalah gambar dari susunan lapis perkerasan jalan. Oke, jadi D1 itu bagian lapis permukaan atau aspalnya, baru lapis pondasi dan lapis subpondasi. Oke, next selanjutnya adalah metode Bina Marga 2017. Metode Bina Marga ini adalah metode yang banyak sekali digunakan di Indonesia karena sesuai dengan dengan kondisi lingkungannya. Nah, perencanaan tebal perkerasan lentur dengan menggunakan metode Bina Marga ini dilakukan melalui beberapa urutan prioritas. Sebelum merencanakan, diperlukan nilai hasil dari urutan yang diprioritaskan. Di antaranya jenis kerusakan jalan, survei lalu lintas harian rata-rata, beban kumulatif, sumbu kendaraan kelelahan pada lapisan aspal, harga CBR, dan daya dukung tanah dasar. Nah, metode ini secara umum hampir sama dengan metode Bina Marga 2002 karena masih menggunakan beberapa parameter dari metode sebelumnya. Tapi terdapat perubahan dan penambahan kandungan yang ditambahkan.
Sehingga jika kedua metode dibandingkan dapat menghasilkan tabel perkerasan yang berbeda. Nah, untuk prosedurnya bisa di next. Oke, prosedur dalam perencanaan bina marga yang pertama adalah tentukan umur rencana, yaitu di tabel 2.1 umur rencana perkerasan. Yang kedua, tentukan nilai-nilai ESA 4 dan atau ESA 5 sesuai umur rencana yang dipilih. Ketiga, tentukan tipe perkerasan berdasarkan tabel 3.1 atau pertimbangan biaya, analisis discount life cycle cost. Yang keempat, tentukan segmen tanah dasar dengan daya dukung yang seragam. Yang kelima, tentukan struktur pondasi perkerasan. Yang keenam, tentukan struktur perkerasan yang memenuhi syarat dari bagan desain. Tiga, atau bagan desain lainnya yang sesuai. Yang ketujuh, tentukan standar drainase bawah permukaan yang dibutuhkan. Yang kedelapan, tetapkan kebutuhan daya dukung tabel perkerasan. 9, tentukan kebutuhan pelapisan atau sealing bahu jalan. Dan yang ke-10, langkah 5-9 diulangi untuk setiap segmen yang seragam. Next. Selanjutnya adalah metode ASTO 1993. Metode ASTO 1993 merupakan metode yang umum digunakan di seluruh dunia dalam perencanaan tebal perkerasan jalan. Nah, metode ASTO ini pada dasarnya adalah metode perencanaan yang didasarkan pada metode empiris. Parameter yang dibutuhkan pada perencanaan menggunakan metode ASTO ini antara lain adalah structural number atau SN, lalu lintas, reliability, faktor lingkungan, dan service ability. Nah, metode ASTO 1993 ini merupakan perluasan dari metode ASTO 72 dengan tambahan beberapa parameter baru. Bisa di next. Nah, karena adanya parameter-parameter baru yang ditambahkan dari ASTO 72 ke ASTO 93, sehingga didapatkan rumus metode ASTO 93 untuk menghitung indeks tebal perkerasan sebagai fungsi dari faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut, di mana log 10 W18 sama dengan ZR dikalikan SO S0 ditambah 9,36 log 10 SN plus 1 dikurang 0,2 ditambah log 10 dikalikan delta PSI dibagi 4,2 dikurang 1,5 dan dibagi lagi dengan 0,4 ditambah 1094 dibagi SN plus 1 pangkat 5,19 ditambah 2,32 log 10 MR dikurang 8,07, di mana W18 itu adalah lintas ekuivalen selama umur rencana, ZR adalah simpangan baku, S0 adalah gabungan simpangan baku, SN tadi adalah indeks tebal perkerasan, delta PSI adalah selisih indeks permukaan awal dan akhir, MR adalah modulus resilient tanah dasar atau PSI dalam satuan PSI. Dan untuk rumus selanjutnya ada di next slide. Nah, untuk menentukan tebal masing-masing lapisan digunakan rumus sebagai berikut, yaitu SN sama dengan A1 kalikan D1 ditambah A2 kali D2 dikali M2 ditambah A3 dikalikan D3 dan M3, di mana AI itu adalah koefisien relatif lapis ke-1, sehingga kalau misalnya A1, A2, atau A3 adalah koefisien relatif lapis dari lapis 1, 2, dan 3. DI adalah tebal lapis ke I, jadi D1, D2, D3 itu tebal lapis ke-1, kedua, dan ketiga, dan M itu adalah koefisien drainase lapis ke-1. Nah, di sini hanya ada M2 dan M3, berarti koefisien drainasenya pada lapis kedua dan ketiga. Dan SN tadi adalah indeks tebal perkerasan. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke perhitungan. Akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk selanjutnya itu ada perhitungan tebal perkerasan jalan lentur. Kita menggunakan metode bina marga terlebih dahulu. Di next. Oke, jadi yang pertama itu kita harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada dua data, yaitu data perencanaan dan data lalu lintas. Yang mana pada data perencanaan itu kita merencanakan fungsinya sebagai jalan arteri primer dengan tipe jalan 4/2 UD dengan umur rencananya 20 tahun dan juga pertumbuhan kendaraan itu 7% per tahunnya dengan nilai M lapis fondasinya 1 dan CBR-nya menggunakan uji DCP itu 6%. Dan untuk data lalu lintas ini ada konfigurasi sumbunya dengan lintas harian rata-ratanya. Ada 5 sampel.
Di next. Oke, pertama itu kita harus menentukan jenis kendaraan dulu. Jadi gimana cara menentukan jenis kendaraannya? Itu pertama kita melihat dari konfigurasi sumbunya. Nah, tadi kan ada 5 sampel, saya ambil contoh satu aja deh. Yang pertama itu ada 1.1. Nah, di 1.1 itu ada jenis kendaraannya itu diklasifikasi 1, 2, 3, dan 4. Cuman kita ambil di 2, 3, dan 4. Yang mana itu adalah sedan, angkot, pickup, dan station wagon. Nah, begitu pula dengan yang 1.2 untuk kategori bis. Di situ ada 5B dan juga sebagainya. Oke, next. Oke, nah ini klasifikasi jenis kendaraan yang kita dapat tadi ya, berdasarkan tabel tadi. Di next saja. Oke, selanjutnya kita menentukan jenis perkerasan. Jadi kita pakai jenis perkerasan apa dan elemen perkerasan apa. Nah, itu karena tadi kita dapat di data awalnya kita mau merencanakan untuk 20 tahun, maka kita bisa memakai jenis perkerasan lentur. Dengan elemen perkerasannya lapis aspal dan lapis berbutir. Di next. Oke, lalu kita mencari faktor DD dan DL-nya, yang mana DL itu dia nilai faktor distribusi lajurnya. Nah, untuk faktor distribusi lajur itu kita bisa lihat dari jenisnya tadi kan ada 4/2 UD. Nah, yang mana itu jumlah lajurnya itu ada 2. Nah, dengan jumlah lajur 2 itu kita pakai nilai DL-nya itu 0,80 atau 80%. Next. Oke, mungkin tadi ada yang kelewat tuh di rumus untuk DD. Nah, DD itu kita ambil karena dia 2 lajur, jadi kita pakainya 0,5. Nah, oke, selanjutnya kita menentukan faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Oke, di sini kita ambil, di sini aku jelasin rumusnya dulu. Itu R sama dengan faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Lalu untuk I-nya itu laju pertumbuhan lalu lintas tahunan yang mana kita dapat itu di 0,07 atau 7%. Dengan umur rencana tahun itu 20 tahun. Oke. Namun di sini kita perhatikan ya, kalau untuk di 2024 dan 2007 kita pakai WR itu 2. Nah, sedangkan untuk 2027 sampai 2044 itu kita 20 tadi dikurangin 2 jadi 18. Nah, kita pakai WR-nya di 18. Di next. Oke. Ini adalah rumus lintas harian rata-rata pada tahun 2027. Oke. Ini kita ambil contoh sampelnya. Kita tadi pakai jenis kendaraan 5B yang bis, yang mana untuk LHR bis itu dia di 500 kendaraan. Nanti kita masukin di rumusnya ini, nanti bakal dapat hasilnya 613. Nah, begitu pula nanti untuk yang tahun 2001-nya lagi. Di next ada di sini nanti. Nah, di 2029. Nah, cuman bedanya apa dengan di 2029? Kalau tadi di 2027 kita pangkatnya pangkat 3. Nah, sedangkan untuk yang perencanaan di 2029 itu kita pakai pangkatnya di 5. Rumusnya sama kayak tadi, R sama dengan 1 ditambah I pangkat 5 terus dibagi dengan nggak dibagi, pangkat 5 aja. Next. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai SL5-nya pada rentang 2024-2027 dan juga pada rentang 2027-2044. Oke, yang mana rumusnya itu dia SL tahun pertama dalam kurung sigma LHR terus dikali VDF dikali 365 dikali DD dikali DL dikali R. Oke, untuk VDF itu dapat dari mana? Untuk VDF itu nanti dapat dari tabel juga, teman-teman. Di next. Nah, jadi untuk nyari nilai VDF itu dia kita lihat kita di daerah mana nih zonanya. Nah, kita rencanakan ini kan di daerah Kalimantan. Jadi kita ambil daerah Kalimantan terus berdasarkan dengan jenis-jenis kendaraan yang kita mau pakai. Nah, tadi kan di rencana kita ada pakai 5B, terus dipakai 7A1, 7C3. Nah, terus kita ambil tuh yang VDF 5 untuk beban aktual dan beban normal. Nah, untuk beban aktual itu nanti kita pakai untuk yang perencanaan di rentang 2024 sampai 2027 dan juga untuk normal itu nanti dipakai di rentang 2027 sampai 2044. Next. Oke.
Oke, ini rumusnya dia. Dimana kita sudah dapatkan tadi VDF-nya baru kita masukkan. LHR-nya juga kita sudah dapat tadi, DD-nya juga sudah dapat, D-nya sudah dapat, dan R-nya juga sudah dapat. Next. Oke, selanjutnya kita menentukan nilai S5 pada rentang 2024-2007. Mana tadi kan kalau kita jumlahin tadi tuh, S4-nya itu ada sekitar 80 juta. Mana untuk rentang 80 juta, kalau kita lihat di tabel ini, dia rentang 20 juta dengan AC modifikasi sama dengan CTB pangkat 5. Itu kita perlu tenaga ahli. Gitu teman-teman. Kalau kita lihat di scoring 2 itu penjelasannya tingkat kesulitannya di level 2, sehingga kita membutuhkan kontraktor besar dengan dana yang memadai. Gitu. Next. Oke, selanjutnya kita menentukan struktur fondasi. Nah, tadi kan kita juga sudah dapat nih nilai CBR-nya. Nilai CBR-nya kan tadi itu 6%. Nah, kalau dilihat dari 6% itu dia masuk di kelas kekuatan tanah dasar di SG6. Yang mana untuk SG6 itu dia tidak perlu perbaikan. Dan juga umur rencana kita kan tadi lebih dari beban lalu lintas dengan rencana umur 40 tahun. Oke, jadi kita pakainya yang di 1200 untuk tebal minimumnya. Next. Oke, lalu untuk menentukan struktur perkerasan, ini kita pakai yang di ini tadi kita dapatnya 80 juta ya. Nah, untuk 80 juta itu ada di F3, baru kita tarik sampai ke bawah, nanti dapat tebal ACWC-nya berapa, terus ACBC-nya berapa, terus ACBC atau AC base-nya berapa, TCTB dan fondasi juga ada nih di tabel ini. Oke, next. Oke, lalu kita menentukan standar drainase. Nah, standar drainase tadi kan kita pakainya di jalan raya kan ya, untuk kelas jalannya. Untuk arteri primer itu untuk jalan raya. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, kalau kita makanya di 1200 berdasarkan yang tabel dari sebelumnya. Juga untuk tinggi tanah dasarnya di atas muka air banjir itu di 500 mm. Dengan banjir tahunan itu 50 tahunan. Next. Oke, lalu apa lagi kita perlu tentukan? Pertama itu kita perlu menentukan kemiringan tepi juga. Nah, untuk kemiringan tepi itu bisa dilihat pada gambar. Itu kita pakainya 1:3 untuk tanah lunak dengan CBR lebih dari 3%. Karena kita CBR 6%, berarti kita pakainya dinilai 1:3. Lalu kita juga harus mencari tepi luar, itu D itu tebal lapis perkerasan, S itu tebal perbaikan tanah dasar, dan C itu tebal lapis penopang. Nah, untuk klasifikasi tanah kita tadi kan tidak perlu perbaikan, jadi kita hanya perlu menjumlahkan tebal lapis perkerasan dan tebal lapis penopang, yang mana itu 500 ditambah 525. Mungkin di sini ada typo, jadi diperbaikin itu ada 525 ditambah dengan 1200, sehingga didapatkan nilai sebesar 1725 mm. Next. Oke, ini kita ambil sampel yang tadi. Nah, terus di sini kan ada nilai LFA S. Nah, nilai LFA kelas S nanti kita dapat dari mana? Nanti kita baca di grafik. Di next, Kak. Oke, nah ini kan ada grafik nih. Nah, itu untuk yang di sebelah kanan ada CBR tuh, berapa persen. Dan di sebelah itu ada pembacaan thickness of granular materialnya. Nah, karena kita tadi dapat 80 juta, kita ambil tarik dari bawah kanan itu sampai ke CBR-nya. Nah, CBR kita dapat juga berapa tadi? Yaitu 6%. Maka kita tarik 6% ke atas. Nanti baru kita garis sampai ke ujung. Nah, nanti itu dapatnya itu 400 mm. Begitu. Di next. Oke, nah terus untuk kebutuhan pelapisan bahu jalan itu kita pakai yang tadi tuh 400. Nah, cuman 400 itu kita 525. 525 itu kita pakai pengurangan. Kalau untuk alternatif 1 itu kita dikurangin 200. Makanya untuk LFA kelas S dia pakai 325. Next. Untuk alternatif 2 nya itu LFA yang tadi dikurangin dengan 200. Maka jadi nanti hasilnya 175.
Oke, mungkin itu aja untuk metode bina marga. Selanjutnya itu ada perhitungan tebal perkerasan lentur berdasarkan metode ASTO. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke perhitungan tebal perkerasan jalan lentur berdasarkan metode ASTO 1993. Jadi untuk data perencanaan sama tadi dengan metode bina marga. Fungsi jalan yang kita pakai arteri primer, tipe jalan 4/2 UD, 4 lajur 2 arah, nilai sebar tanah 6%, pertumbuhan lalu lintas 7%, umur rencana 20 tahun, dan koefisien drainase 1. Untuk perhitungan nilai faktor pertumbuhan lalu lintas bisa dilihat rumusnya, didapatkan nilai 40,995. Untuk volume kendaraan juga sama dari metode bina marga, jadi langsung di next saja. Nah ini tabel dari Ostrod itu untuk menghitung nilai beban sumbu kendaraan. Jadi untuk contoh perhitungan yang saya lampirkan di sini adalah perhitungan untuk klasifikasi kendaraan 1.2 dengan perhitungan sebagai berikut. STR ini adalah R itu sumbu tunggal roda tunggal dan ditambah nilai beban sumbu tunggal roda gandar. Dengan rumus seperti berikut, didapatkan nilai untuk beban sumbu kendaraan pada klasifikasi kendaraan 1.2 itu sebesar 0,383. Nanti ini dihitung berulang dengan volume kendaraan yang kita punya untuk dapat totalnya. Next. Nah ini menentukan 3 faktor distribusi faktor distribusi arah dan lajur. Untuk faktor distribusi atau DD itu memiliki range antara 0,3 sampai 0,7. Kita memakai perkerasan lentur itu nilai faktor distribusinya 0,5. Untuk faktor distribusi lajur, karena kita 4 lajur 2 arah, jadi dapat disimpulkan bahwa nilai yang kita pakai untuk distribusi lajurnya 80-100%. Untuk perhitungan kali ini digunakan untuk faktor distribusi lajurnya sebesar 80. Next. Nah ini perhitungan beban lalu lintas seragam. Pertama kita menghitung beban lalu lintas untuk 1 tahun. Jadi rumusnya jumlah kendaraan dikali beban sumbu kendaraan tadi yang kita hitung di awal dikali 365, ini 1 tahun. Didapatkan nilai W18 itu sebesar 231.206,554. Kemudian W18 ini kan di total semua, terus dihitung perhitungan beban lalu lintas seragam untuk sesuai dengan umur rencana kita. Kita kan umur rencana 20 tahun. Jadi rumus 18 SL ini adalah DD dikali DL dikali W18 dikali R. Didapatkan nilai 18 SL 3.791.570,598. Terus dilokkan untuk kontrol nanti dengan kekuatan dari lapisan perkerasan lentur kita. Next. Nah ini dari rekapitulasi tadi yang saya bilang untuk beban sumbu kendaraan, terus nanti dicari beban seragam untuk umur rencana 20 tahun, didapatkan total untuk beban seragamnya sebesar 6.715.409,09 dan untuk totalnya untuk total log 10-nya 7,827. Next. Kemudian menentukan nilai faktor reliabilitas, standar deviasi, dan kesalahan baku. Untuk nilai reliabilitas jalan, karena kita pakai jalan arteri dalam kota, terus jadi kita punya range antara 80 sampai 99. Untuk perencanaan kali ini kami memakai nilai R sama dengan 80. Untuk nilai standar deviasinya itu punya parameter 0,4 sampai 0,5 untuk perkerasan lentur. Untuk perhitungan kali ini kita memakai nilai standar deviasi sebesar 0,4. Untuk nilai simpangan baku atau ZR itu bisa kita tarik dari tingkat keandalan atau nilai reliabilitas jalan. Kita tarik, didapatkan nilai simpangan baku normal itu sebesar negatif 0,841. Next.
Oke, ini menentukan service ability untuk perkerasan lentur. Jadi PO ini kekuatan layan awal dari lapisan lentur perkerasan lapisan lentur itu dapat faktornya 4,2. Ini PT ini service ability untuk akhir sudah masa-masa akhir lah dari tahun rencana kita itu dapat nilai 3. Untuk delta PSI ini adalah nilai kehilangan kemampuan pelayanan. Jadi tinggal dikurangi nilai PO P0 dikurang PT didapatkan hasil 1,2. Next. Nah, ini kita menentukan modulus resilient material lapisan. Jadi ada beberapa yang kita tentukan di sini seperti nilai aus pada lapisan surface. Jadi kita menentukan nilai CBR sama stabilitas Marshall tuh di sini. Next. Nah, dari tabel itu kita mendapatkan beberapa nilai untuk koefisien relatif untuk lapisan pertama atau surface didapatkan sebesar 0,414 dan untuk stabilitas Marshall-nya atau MS-nya itu sebesar 1000 kg. Untuk nilai persen CBR dan modulus resilient itu pada base-nya sebesar untuk koefisien relatif sebesar 0,14 dan nilai CBR-nya 100%. Jadi dari nilai koefisien relatif sama persen CBR ini kita dapat menentukan nilai modulus resilientnya, tinggal dikali 1500 dikali nilai CBR, didapatkan modulus resilientnya sebesar 13.500. Begitu juga untuk subbase-nya, kita mendapatkan nilai koefisien relatif lapis 3 dari tabel sebelumnya itu sebesar 0,14 dan nilai persen CBR-nya sebesar 100%, sehingga dapat tinggal dikali nilai MR-nya 1500 dikali 60 sebesar 9000. Untuk subgrade ini adalah tanah ya. Tinggal dikalikan 1500 dikali 6% CBR itu didapatkan MR 9000. Next. Nah, sekarang kita mengkontrol nilai beban yang kita dapatkan di awal akibat sumbu kendaraan sama nilai kekuatan dari lapisan perkerasan lentur yang kita ujikan. Jadi pertama-tama kita melakukan trial and error untuk nilai struktur number-nya. Sebenarnya bisa ada dua cara untuk penentuan nilai SN ini, bisa menggunakan grafik dan trial and error. Sampai nilai dari lapisan perkerasan lentur itu lebih besar hasilnya daripada beban yang kita hitung di awal. Untuk perhitungan kali ini kita menggunakan metode trial and error. Jadi untuk contoh ini saya menggunakan perhitungan untuk lapisan surface sebagai contoh. Untuk nilai trial SN-nya 2,15, tinggal dimasukin dalam rumus, itu didapatkan nilai log 10 W18 sebesar 7,86. Kemudian dikontrol dengan nilai beban kendaraan pada awal perhitungan kita tadi itu lebih besar untuk nilai kekuatan lapisan kita, sehingga dianggap nilai SN ini memenuhi sesuai dengan kriteria. Jadi kita bisa gunakan untuk menghitung tebal lapisan perkerasan lentur. Next. Nah, ini hasil dari rekapitulasi. Jadi kan tadi yang saya tunjukkan untuk perhitungannya surface itu dilakukan berulang untuk base, subbase, dan subgrade. Next. Nah, ini untuk perhitungan tebal lapisan. Jadi tebal lapisan rumusnya SN dibagi koefisien relatif didapatkan untuk D1 ini tebal surface-nya sebesar 5,19 inch atau 14 cm. Untuk lapisan base-nya rumusnya SN dikurang koefisien relatif A1 dikali D1 dibagi koefisien relatif 2 lapis 2 dikali nilai M2 itu 1. Itu koefisien drainase. Dapatkan untuk nilai D2 ini, sorry ini agak typo ya. Ini harusnya D2 yang di poin B.
itu sebesar 1,76 inch atau 5 cm. Untuk lapisan subbase atau D3 itu rumusnya SN3 dikurang koefisien relatif 1 dikali tebal lapisan 1 atau surface ditambah koefisien relatif 2 dikali M2 koefisien drainase yang kedua dikali tebal lapisan 2 dibagi koefisien relatif 3 dikali koefisien drainase 3 didapatkan nilai sebesar 24 inch atau 64 cm. Nah, jadi nilai-nilai lapisan ini yang kita dapatkan dari struktur lumber kita harus kontrol juga dengan SNI. SNI. Jadi karena nilai D2 ini tidak memenuhi karena dia 5 cm harusnya lebih ini 15 atau 20. Jadi yang kita gunakan untuk nilai D2-nya itu kita pakai 15 cm. Next. Nah, ini rekapitulasinya untuk surface 5,19 inch atau 14 cm. Untuk base-nya tadi kita kontrol juga dengan SNI didapatkan nilai 5,9 inch dan 15 cm. Untuk subbase-nya nilainya 24,97 atau 64 cm. Ini untuk potongan melintangnya didapatkan nilai D1 64 cm, D2 15 cm, dan D1 ini harusnya 14 cm gitu. Ya mungkin itu untuk perhitungan dengan metode ASTO 1993 pada perkerasan lentur jalan. Baik, setelah dari rangkaian pengerjaan yang telah dilakukan sehingga dapat diperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama dari hasil perencanaan yang diperhitungkan menggunakan metode Bina Marga 2017 didapatkan ketebalan lapisan permukaan atau surface course sebesar 12 cm, lapisan pondasi atau base course sebesar 40 cm, dan lapisan pondasi bawah atau surface course sebesar 120 cm. Kesimpulan kedua yaitu dengan menggunakan metode ASH ASTO 1993 diperoleh ketebalan lapisan permukaan sebesar 14 cm, lapisan pondasi sebesar 15 cm, dan lapisan pondasi bawah sebesar 64 cm. Nah, dari total ketebalan perkerasan lentur jalan dari kedua metode itu, Bina Marga 2017 dan metode ASTO 1993, metode Bina Marga memperoleh ketebalan totalnya yaitu 172 cm, metode ASTO 1993 diperoleh 93 cm. Nah, berdasarkan ketebalan yang diperoleh, metode ASTO 1993 menghasilkan ketebalan yang lebih efisien. Baik, itu saja dari kelompok 1. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.